Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar A2D dimanapun kalian berada. Selamat datang di Resta Channel yang mana akan selalu membahas dan mengulas seputar alur cerita sinetron Asmara Dua Dunia. Di episode pertama ini, Bularas merasa terpukul atas hilangnya Aurel. Bularas dan Reno sudah melaporkan hilangnya Aurel pada polisi. Bularas sampai bermimpi kalau Aurel ditemukan oleh polisi telah meninggal dunia. Reno berkata kepada Bularas, jangan-jangan Aurel ikut masuk ke dunia astral bersama si Kaku. Dan benar saja, Aurel ikut bersama Niko ke dunia astral di saat Aurel masih menganggap Niko orang asing. Aurel bertanya pada Niko di mana mereka saat ini. Niko beritahukan Aurel kalau saat ini tengah berada di kaki Gunung Merapi. Niko sembunyikan dari Aurel kalau mereka tengah berada di dunia astral. Niko tidak ingin Aurel ketakutan. Di adegan lain, Reno dan Bularas mendapat petunjuk dari Kitab Cakra untuk melindungi keturunan terbaik mereka. Sementara Cahaya yang berada di sekolah merasa sedih karena teman-temannya mengatakan kalau orang tuanya telah meninggal. Cahaya tidak percaya kalau ayah sama bubunya telah meninggal dunia. Sampai-sampai Cahaya pun jatuh sakit. Reno dan Bularas ketakutan melihat keadaan Cahaya. Bularas berniat menemui leluhur untuk menanyakan di mana Aurel dan Niko berada saat ini. Di dunia astral, Niko dan Aurel menemukan seekor ular. Niko menghantam ular itu dengan bambu kuning hingga terbanting. Namun ternyata ular itu pun berubah menjadi anak kecil. Aurel berujar itu ular siluman. Niko tercengang melihat kejadian ini. Niko meminta maaf. Niko bermaksud menolong anak kecil itu. Namun Aurel berteriak melihat ada seekor ular raksasa yang datang menghampiri anak itu. Menurut Aurel, jangan-jangan itu ibunya ular itu. Ternyata benar saja, ular itu mendekati anaknya. Aurel dan Niko bergegas pergi dari tempat itu. Nampak ratu ular itu murka melihat anaknya yang terbaring lemas. Ratu ular itu pun berteriak. Keesokan harinya, Aurel dan Niko yang masih berada di dunia astral mendapat bisikan dari leluhur untuk segera pulang karena ada bahaya yang mengancam. Leluhur akan membantu Niko membuka portal lorong waktu itu. Niko pamit kepada Aurel untuk mencari makanan, padahal Niko ingin memetik bunga alula. Baru saja Niko pergi, Aurel pun berteriak karena ular raksasa itu telah datang kepadanya. Niko bergegas menemui Aurel dan menggendongnya, membawa Aurel ke tepi sungai untuk memetik bunga alula itu. Setelah Niko berhasil memetik bunga itu, Niko pun menemui Aurel kembali. Namun Niko dikejutkan dengan kedatangan Aurel palsu. Aurel berteriak kalau yang bersamanya itu adalah Aurel palsu. Niko mengajukan pertanyaan, di mana pertama kalinya mereka bertemu. Niko melihat ada sinar kuning di mata Aurel palsu. Niko berkata dalam hatinya kalau mereka bertemu di kaki Gunung Merapi dengan pakaian vampirnya.
Ternyata ratu ular itu mendengar perkataan Niko dalam hatinya itu. Dan Aurel palsu itu pun mengatakannya. Niko tersenyum. Awalnya Niko tersenyum dan mengatakan itu benar, tapi ternyata itu pancingan buat Aurel palsu. Karena sebenarnya Aurel tidak ingat sama sekali dengan semua itu. Niko menghantam siluman itu dan menyuruh Aurel untuk segera pergi. Niko pun akhirnya baku hantam dengan siluman itu. Niko buru-buru menggendong Aurel dan berteriak memanggil leluhurnya untuk membuka portal lorong waktu agar mereka bisa kembali. Niko dan Aurel pun melesat terbang. Tidak disangka siluman itu ikut terbawa masuk ke dalam lorong waktu itu. Dan akhirnya Niko juga Aurel terjatuh tepat di depan mobil Reno dan Bularas yang tengah melaju. Bularas kaget dan bahagia melihat Aurel yang masih hidup. Aurel berkata agar Bularas jangan bersedih. Kita pergikan hanya 2 hari saja. Padahal mereka pergi hampir 1 tahun, ujar Reno. Aurel masih tidak percaya saat Niko jelaskan mereka masuk dunia astral. Niko menyuruh Bularas untuk mengobati Aurel dan menggunakan bunga itu. Namun mendadak ada geng motor yang datang. Sementara Bularas mengajak Aurel masuk ke dalam mobil. Bularas mengusap kening Aurel dengan madu bunga alula itu. Aurel bersikeras kalau dirinya tidak amnesia. Namun saat Aurel konsentrasi melihat pertarungan Niko juga Reno, Aurel mendadak sakit kepala. Bularas kaget. Aurel keluar dari mobil. Niko yang langsung menghampirinya. Niko berujar bunga alula itu telah bereaksi. Niko menangis sejadi-jadinya setelah mendengar Aurel memanggil Niko suamiku. Bularas mengajak Niko dan Aurel untuk segera pulang karena Cahaya sudah menunggu mereka. Leluhur menyadari kehadiran Ratu Sekar Manik yang ikut ke Jakarta. Sekar Manik bertemu dengan laki-laki yang bernama Rudi dan mengajaknya untuk kerja dan tinggal di rumahnya. Aurel merasa kaget saat pulang ke rumah karena Bularas sudah pindah. Saat Bularas asik bercerita, Pok Nur datang dengan buru-buru dan mengatakan kalau Cahaya meninggal dunia. Aurel menyuruh Niko mengobati Cahaya. Niko mengerahkan seluruh tenaga dalamnya untuk mengobati Cahaya. Namun masih saja tidak bisa. Aurel pun sudah putus asa. Aurel mengambil kalung ayah dan mencium kalung itu. Lalu Aurel pun berkata kalau memang ayah masih sayang sama Bubu. Ayah harus bangun, ujar Aurel. Lalu Aurel pun memakaikan kalung itu pada Cahaya. Hingga akhirnya Cahaya pun sadar kembali. Namun ketegangan pun terjadi. Setelah Cahaya pulih, Ratu Sekar Manik pun menghabisi Rudi dan segera pergi ke tengah hutan. Ratu Sekar Manik pun mengarahkan kesaktiannya hingga terjadi gerhana matahari. Leluhur yang melihat itu langsung menghentikannya. Tapi nampaknya Sekar Manik sudah naik hitam ya guys, dan menghantam leluhur vampir itu hingga amblas ke dalam tanah. Leluhur memanggil Nicholas. Niko
ternyata ikut tersedot ke dalam tanah juga. Niko memanggil Reno dan meminta tolong. Sayangnya Reno tidak bisa menyelamatkan Niko. Apakah yang akan terjadi kepada Niko? Jangan lupa saksikan terus kisah selengkapnya hanya di Indosiar yang akan tayang di setiap harinya pukul 16.00. Rupanya cukup sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.